Negara sebagai subjek hukum internasional. Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional dikarenakan bahwa negara merupakan salah satu unsur pemegang dan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Untuk menunjukkan dan mendukung teori terkait pernyataan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional, maka kami dari kelompok 6 akan menjelaskan lebih detail dan rinci terkait karakteristik pendukung akan teori tersebut. Akan tetapi sebelum kami menjelaskan lebih detail terkait materi yang akan kami sampaikan, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Abdillah Sulfani dengan NPM 210710100176 dari kelas Hukum Internasional B071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto dengan NPM 210710338 dari kelas Hukum Internasional B. Perkenalkan, nama saya Astia Putra Gusriani, NPM 210710101072, kelas Hukum Internasional B71. Perkenalkan, nama saya Azahra Aisyah Ayurveda dengan NPM 21071010293 dari kelas Hukum Internasional B. Perkenalkan, nama saya Windy Nalisa Bastin, NPM 21071011117 dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari tugas ini. Tugas ini kami susun untuk menunjukkan karakteristik suatu negara dalam subjek hukum internasional dalam mata kuliah hukum internasional. Tujuan penulisan tugas ini yaitu membahas mengenai sejarah dalam berdirinya suatu negara, bentuk suatu negara yang dibagi menjadi dua bagian, mengetahui mengenai aturan dan atribut hukum dalam hukum internasional, cara perolehan wilayah yang melalui 5 metode tradisional, doktrin dari pakar hukum internasional, hak dan kewajiban suatu negara dalam hukum internasional, serta penjelasan mengenai suksesi suatu negara dalam hukum internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sejarah berdirinya sebuah negara di dunia. Akan tetapi, sebelum kita ke topik utama, di sini saya akan menjelaskan pengertian terkait negara. Negara merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Belanda yang berupa stad dan dari bahasa Inggris yang berupa state. Lalu terdapat pendapat ahli terkemuka pada zamannya, yaitu Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara merupakan persekutuan yang terbentuk antara keluarga dan desa yang kemudian membentuk suatu kekuasaan yang disebut dengan negara. Hal ini juga terdapat di dalam bukunya yang berjudul Politika Aristoteles. Lalu pendapat ini juga dikuatkan oleh Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa wilayah teritorial memiliki sejumlah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengatur rakyat yang ada di dalamnya agar rakyat taat akan undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut. Lalu di sini kita akan ke topik utama, yaitu sejarah berdirinya negara dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui pendekatan teoritis dan yang kedua pendekatan fakta. Pendekatan teoritis dibagi menjadi 8 teori. Yang pertama ada teori teokrasi. Dan teori teokrasi ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada teori teokrasi klasik yang menyatakan bahwa Tuhan menurunkan titisannya ke dunia untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi Tuhan mendatangkan titisannya langsung untuk menjadi pemimpin umat di dunia ini. Contohnya adalah Fir'aun dari Mesir. Dan yang kedua ada teori teokrasi modern yang menyatakan bahwa Tuhan menurunkan seseorang untuk menguasai dan menjadi pemimpin dari bangsa ini dikarenakan ada peristiwa yang melatar belakanginya, sehingga ia dinyatakan pantas untuk menjadi seorang penguasa. Dan hal ini juga didukung oleh sarjana yang bernama Friedrich Julius Stahl. Dan yang kedua, di sini ada hukum alam. Teori hukum alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada irasional dan yang kedua ada rasional. Irasional merupakan pendekatan logika secara induktif, yaitu dari khusus ke umum. Dan yang kedua ada irasional yang merupakan pendekatan logika secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Tokoh teori yang mendukung akan teori hukum alam ini adalah Hugo de Groot. Dan yang ketiga ada perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat ini dicetuskan dan didukung oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menyatakan bahwa sebelum ada hukum yang sah, dulu manusia menggunakan hukum rimba. Hukum rimba yang mengenal dua prinsip, yaitu homo homini lupus, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dan yang kedua adalah
bellium omnium contra omnes, yang artinya adalah lawan semua. Dan yang ketiga, terdapat penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang penguasa yang dipercayai mampu untuk memimpin wilayah tersebut. Dan selanjutnya ada tokoh teori yang mendukung akan perjanjian masyarakat ini, yaitu John Locke. John Locke menyatakan bahwa teori perjanjian masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Pactum Unionis, yaitu perjanjiannya sebenarnya antara individu masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua ada Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian masyarakat, yang artinya adalah perjanjian yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah, dan pada perjanjian ini masyarakat menyetujui untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang dipercayainya. Dan yang keempat ada teori kekuatan. Teori kekuatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekuatan fisik, yaitu yang mengunggulkan fisik untuk menaklukkan pihak yang lemah. Dan hal ini didukung oleh Voltaire. Dan yang kedua ada kekuatan ekonomi, yang didukung oleh Franz Oppenheimer. Dan pada teori kekuatan ekonomi ini, ia menyatakan bahwa manusia memerlukan suatu kehidupan melalui ekonomi dan politik. Dan selanjutnya ada teori positivisme, yaitu teori yang berpusatkan pada kajian yuridis dan normatif. Tokoh teori yang mendukung akan teori ini yaitu Hans Kelsen. Akan tetapi, teori ini tidak bisa digunakan bagi seluruh negara secara umum, hanya bisa digunakan oleh negara secara spesifik. Contohnya Indonesia. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertinggi di dalam negaranya. Dan yang selanjutnya adalah teori organis. Teori organis ini melambangkan bahwa asal mula negara ini seperti anatomi tubuh manusia, yang terdapat kepala dan anggota tubuh lainnya. Kepala ini dilambangkan sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan penuh. Dan yang selanjutnya adalah anggota tubuh lainnya yang berupa struktur lembaga negara. Pada teori ini mempercayai bahwa negara ini lahir, lalu berkembang, dan menjadi negara maju. Akan tetapi, pada teori ini juga mempercayai bahwa negara yang maju tersebut pasti akan lenyap pada waktu tertentu. Tokoh teori pendukung teori organis ini adalah George W. Hegel. Dan selanjutnya ada teori kekeluargaan. Teori kekeluargaan ini percaya bahwa negara terbentuk dari keluarga yang bersatu kemudian membentuk sebuah negara. Dan pada teori ini dibagi menjadi dua kekuasaan. Yang pertama ada patriarkal, yaitu kekuasaan yang menggunakan darah keturunan ayah. Dan yang kedua ada matriarkal, yaitu kekuasaan yang menggunakan darah keturunan ibu. Dan yang selanjutnya adalah teori modern. Pada teori modern ini memiliki pemikiran untuk membentuk negara sendiri, sehingga penguasa dari suatu negara tersebut adalah dari bangsa itu sendiri. Teori ini dicetuskan dan didukung oleh Cranbrook, yang menyatakan bahwa bangsa merupakan suatu fondasi yang kuat untuk sebuah negara. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan secara fakta. Pendekatan secara fakta ini merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa suatu negara lahir ini tidak luput dari negara lainnya, sehingga negara ini lahir memerlukan suatu pengakuan dari negara lain untuk diakui menjadi sebuah negara, atau yang disebut dengan institutional approach. Jadi demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengenai penjelasan selanjutnya. Pada poin B, yaitu mengenai bentuk negara sendiri merupakan sebuah susunan secara menyeluruh terkait struktur yang sudah dimiliki oleh negara, terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Bentuk negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan sendiri yaitu bentuk negara yang tersusun oleh satu negara saja, tetapi memiliki dua sistem yang berlaku di dalamnya. Yang pertama yaitu sistem desentralisasi, yang kedua adalah sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi ini sendiri yaitu daerah-daerah yang ada di dalam negara tersebut dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ikut campur dari pemerintah pusat. Sedangkan sentralisasi ini yaitu segala sesuatu yang ada di dalam negaranya, baik daerah maupun desa, akan diurus secara langsung oleh negara atau pemerintahan pusat.
Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan suatu bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tergabung menjadi satu. Dan semua urusan pemerintahan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara bagian tidak seutuhnya diserahkan oleh negara federal. Tetapi dengan kondisi seperti ini, terciptalah dua pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan juga pemerintahan negara bagian. Dan terciptalah juga dua undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Federasi dan Undang-Undang Dasar Negara Bagian, serta dua urusan pemerintahan, yaitu pemerintahan pokok dan pemerintahan negara bagian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan hukum dan atribut negara. Negara merupakan suatu subjek hukum internasional yang sangat penting dan paling utama, karena negara merupakan suatu unsur yang menjalankan hubungan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dalam Konvensi Montevideo 1993, yang diikuti oleh beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi of American States, mereka mengumamakan beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, mereka menyatakan the state as a person in international law shall possess the following qualification. Yang pertama ada a permanent population, kemudian yang kedua ada a definite territory, kemudian yang ketiga ada government, dan yang keempat ada capacity to enter into the relation with other state. Yang pertama adalah masyarakat. Kenapa suatu negara harus memiliki masyarakat? Karena negara dengan masyarakat harus menjalankan hubungan yuridis dan juga harus menjalankan politik-politik dan pemerintahannya suatu negara. Kemudian yang kedua adalah definite territory, yaitu suatu negara harus memiliki wilayah. Nah, kemudian yang ketiga adalah government. Suatu negara harus memiliki pemerintahannya supaya suatu negara tersebut dapat menjalankan hukum serta politik-politiknya. Kemudian yang keempat adalah suatu negara harus dapat menjalankan hubungan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya. Empat unsur yang telah saya sebutkan tadi merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Namun keempat unsur tersebut juga termasuk menjadi atribut negara. Tidak hanya itu, atribut negara juga memiliki suatu kewenangan dan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan kepentingan-kepentingannya yang diimplementasikan melalui politik bebas aktif. Kemudian yurisdiksi atau kewenangan merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh negara pemerintahan tersebut dalam hukum nasional yang merupakan implementasi dari kedaulatan yang berada di batas-batas wilayahnya. Sehingga atribut negara di sini merupakan suatu penyangga dalam suatu negara. Atribut negara berarti yang paling utama adalah suatu kedaulatan, kemudian yang kedua adalah kewenangan maupun yurisdiksi, dan yang ketiga adalah masyarakat, kemudian yang keempat adalah suatu wilayah, kemudian yang kelima adalah pemerintahan, dan yang keenam adalah harus menjalankan hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh suatu wilayah negara dan doktrin tindakan negara menurut hukum internasional. Cara memperoleh suatu wilayah negara menurut hukum internasional itu ada 5 metode. Yang pertama ada pendudukan atau occupation, yang kedua ada penaklukan atau annexation, yang ketiga ada pidato pertambahan atau occasion and expulsion, lalu ada preskripsi, kemudian yang terakhir ada JC atau Jason. Pendudukan atau occupation ini pendudukan terhadap terra nullius atau dapat dikatakan wilayah yang bukan atau belum pernah menjadi milik dari suatu negara ketika pendudukan terjadi. Kemudian ada penaklukan atau annexation adalah suatu cara memperoleh suatu wilayah negara dengan cara paksaan atau dengan kekerasan. Hans Kelsen juga menyebut bahwa cara ini dilakukan oleh suatu negara yang masuk ke suatu wilayah tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian ada pidato pertambahan atau occasion and expulsion. Cara ini merupakan suatu cara memperoleh wilayah negara dengan proses alami atau dengan geografis. Hal ini terjadi karena terbentuknya suatu tanah atau wilayah baru yang berdekatan dengan wilayah yang telah ada sejak lama. Hal ini misalnya terjadi pada pembentukan pulau di mulut sungai ataupun perubahan aliran air dari wilayah yang sebelumnya dilalui oleh air kemudian menjadi kering. Proses ini hanya dapat terjadi dengan proses alami atau tidak dapat dilakukan dengan campur tangan manusia. Kemudian ada preskripsi, yaitu
Pemilikan suatu wilayah yang dilakukan oleh suatu negara dengan waktu yang lama dengan sepengetahuan dari pemiliknya. Namun sebenarnya preskripsi ini melanggar hukum internasional, tapi tampaknya dibenarkan dikarenakan adanya izin dari pemilik tersebut yang seolah-olah mengetahui perbuatan itu. Kemudian yang terakhir ada cesi atau cession, adalah suatu cara memperoleh suatu wilayah negara dengan proses damai atau dilakukan dengan perjanjian yang disebut dengan Treaty of Cession. Biasanya dilakukan seusai perang. Oppenheim Ladderpack juga menjelaskan bahwa cara ini merupakan pemindahan kedaulatan dari suatu negara ke negara lain. Martin Dixon juga menjelaskan bahwa cara ini merupakan self-determination atau penentuan nasib sendiri dari suatu negara yang merupakan salah satu prinsip dari hukum internasional. Kemudian ada doktrin tindakan negara menurut hukum internasional. Doktrin tindakan negara menurut hukum internasional itu berawal di Inggris pada awal tahun 1674, kemudian tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa the judicial branch will not examine the validity of taking property within its own territory by foreign sovereign government in the absence of treaty or other ambiguous agreement regarding controlling legal principle, even if the complaints alleges that the violates customary international law. Atau dapat diartikan bahwa pengadilan tidak akan mengambil suatu keabsahan dari pengambilan properti di wilayahnya sendiri yang dilakukan oleh pihak pemerintah berdaulat asing. Hal ini terjadi karena tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan yang jelas mengenai prinsip hukum tersebut. Bahkan ketika dinyatakan bahwa pengambil alihan properti ataupun wilayah tersebut melanggar hukum internasional. Lalu Hakim Arlan juga menjelaskan bahwa doktrin tindakan negara merupakan suatu prinsip yang mengikat antara pemerintah federal dan juga pengadilan negara. Doktrin tindakan negara merupakan upaya penegakan penghormatan atas pemerintah berdaulat asing dan interaksi luar negeri. Kemudian, doktrin tindakan negara itu mempunyai 3 poin utama. Yang pertama ada international law, ada territorial choice of law, kemudian ada theory and separation of theory. The international law ini ada dijalankan sesuai dengan tindakan nasional dan juga keputusan-keputusan dari komunitas universal dan tindakan ataupun aturan hukum internasional yang mapan. Kemudian ada territorial of choice of law, itu adalah tindakan suatu negara ataupun pemerintah di suatu wilayah adalah sah. Kemudian terakhir adalah theory and separation of powers theory, yaitu merupakan pembagian kekuasaan yang mencerminkan penghormatan atas pembagian kekuasaan pada cabang-cabang fungsi yang melaksanakan fungsinya. Kemudian pengadilan juga membatasi penuntutan terhadap doktrin tindakan negara dengan mensyaratkan bukti perilaku umum atau public act dan juga barang sitaan yang harus berada di luar wilayah pihak asing. Lalu pengadilan juga mengeluarkan 3 pengecualian yang artinya adalah prinsip Bernstein yang menyatakan secara yuridis mempertimbangkan keputusan Departemen Luar Negeri mengenai legalitas pengambil alihan suatu wilayah ataupun properti oleh pihak asing. Pengecualian ini merupakan inti dari doktrin tindakan negara dan bentuk ketidakpuasan dari yudisial. Doktrin tindakan negara ini hanya dapat melindungi hukum politik ataupun pemerintah, tetapi tidak dapat melindungi secara penuh mengenai kegiatan komersial. Terima kasih. Pada poin F terkait dengan hak dan kewajiban negara. Setiap negara pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut nantinya akan timbul melalui hubungan-hubungan hukum antar sesama maupun pada subjek hukum yang ditentukan pada peraturan yang ada. Masyarakat internasional sudah mengupayakan pada adanya hak dan kewajiban negara. Pada hasil dari beberapa deklarasi menghasilkan sebuah konvensi. Konvensi tersebut yaitu Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Konvensi tersebut memiliki rancangan dan memunculkan hak dan kewajiban dalam setiap negara. Hak tersebut antara lain 1. Hak terhadap kemerdekaan, 2. Hak mendapat kedudukan hukum yang setara, 3. Hak menjalankan pertahanan diri sendiri, yang keempat, hak menjalankan yuridis terhadap wilayah maupun orang, bahkan benda yang ada di wilayah tersebut. Terdapat juga kewajiban negara, antara lain 1. Tidak melakukan intervensi pada masalah di negara lain. 2. Menjaga wilayah perdamaian agar tetap terjaga dan keamanan internasional juga ikut terjaga. Yang ketiga yaitu tidak menggerakkan gangguan atau gejolak sipil pada negara lain. Terdapat pula Konvensi Montevideo pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang di dalamnya memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayah tertentu,
adanya pemerintah yang sah maupun berdaulat, dan pada negara tersebut di dalamnya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pada konteks kedaulatan diartikan bahwa negara tersebut tidak turut serta dengan kekuasaan negara lain. Tetapi hal tersebut tentu tidak dijelaskan bahwa di dalam kedaulatan tidak ada yang membatasi. Karena pada dasarnya yang membatasi atau sebagai pembatas dalam kedaulatan itu hanya hukum saja. Bisa itu hukum nasional maupun juga hukum internasional. Lalu selanjutnya yaitu pada poin G, suksesi negara dalam hukum internasional. Pada penerapannya, suksesi ini dikatakan sebagai hilangnya keseluruhan atau sebagian dari wilayah kedaulatan tersebut, dan bisa juga karena ada kedaulatan dari wilayah negara lain. Suksesi negara memiliki dua jenis, yaitu suksesi keseluruhan dan juga suksesi sebagian. Untuk yang pertama, suksesi keseluruhan terjadi apabila suatu negara tersebut tidak menyatu atau menjadi bagian-bagian tertentu. Maka, negara bagian yang mengelilingi daerah tersebut dapat mengambil atau bisa juga menguasainya. Untuk suksesi yang kedua yaitu suksesi sebagian, terjadi jika dari sebagian wilayah memisahkan diri lalu didapatkan oleh negara lain secara sukarela. Adapun beberapa cara agar terjadinya suksesi yaitu diantaranya 1. Revolusi, 2. Perang, dan yang ketiga yaitu perubahan wilayah secara damai. Dari hal tersebut nantinya, suksesi ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum. Di antaranya yaitu berupa 1. Suksesi negara dan berupa harta kekayaan pada negara. Yang kedua yaitu suksesi negara dan hak-hak privat. Yang ketiga, suksesi negara dengan kontrak perjanjian sosial. Dan yang terakhir yaitu suksesi negara dan ada dorongan pada perbuatan melawan hukum. Demikian penjelasan yang kelompok saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang sesuai atau tanpa disengaja. Salam dan terima kasih.